Nah, makna Islam itu al-khudu'. Al-Islamu huwal khudu'. Islam itu adalah ketundukan. Al-Islamu huwa ta'ah. Islam itu adalah ketaatan. Al-Islam huwa linqiyad. Islam adalah kepatuhan. Al-Islam huwa al-istislam. Islam itu penyerahan diri secara total kepada Allah. Orangnya disebut Muslim. Selain itu, Islam juga berarti sesuatu yang mendatangkan kedamaian di hati. Islam juga berarti sesuatu yang mendatangkan ketentraman dan ketenangan di hati. Sekian puluh tahun kita jadi orang Islam, hati kok belum tenang, hati kok belum tentram, hati kok belum merasa damai. Ada yang salah dengan kedekatan kita kepada Allah. Sekian puluh tahun kita berislam kok belum bahagia. Padahal makna lain dari Islam itu juga puncak kebahagiaan. Al-Islamu, as-silmu, as-salam. Kan begitu, as-salam, puncak kedamaian, puncak kebahagiaan. Sekian puluh tahun kita berislam, kok belum bahagia? Ada yang salah dengan kedekatan kita kepada Allah. Padahal kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, Bapak Ibu masih ingat Allah itu fungsinya apa? Kalau Allah ngendika Allah, Rasulullah Allah, itu fungsinya apa? Tentu Bapak Ibu masih ingat. Allah itu harfu istihdorin wa taukidin. Huruf yang berfungsi untuk membuka, menghadirkan informasi serta menguatkan informasi tersebut. Itu fungsi dari Allah. Informasi yang Allah hadirkan, informasi yang Allah kuatkan dalam ayat itu ternyata hanya dengan mengingat Allah, hati seseorang itu akan merasakan ketenangan, kedamaian. Maka Islam itu sesuatu yang mendatangkan kedamaian dan puncak kebahagiaan. Kapan itu terjadi? Saat kita banyak mengingat Allah. Maka hati akan tenang, jiwa akan tenang. Itulah maksud dari kata Muslim yang sesungguhnya, yaitu orang yang mengaku Islam dan membuktikan keislamannya dengan betul, dengan sungguh-sungguh secara istiqomah. Dengan apa pembuktian Islam itu? Dengan iman dan amal soleh, secara ikhlas dan istiqomah. Jadi bukan hanya sebatas pengakuan Islam. Ayat la tamutunna illa wa antum muslimun itu bukan hanya jangan kamu mati, jangan kamu tinggalkan dunia, melainkan dalam keadaan Islam, dalam arti hanya cukup sebatas ngaku Islam saja. Bukan. Selain mengaku Islam, buktikan keislamannya dengan iman dan amal soleh. Baru itu disebut oleh Allah Muslim haqqo, mukmin haqqo, orang Islam yang sesungguhnya, orang beriman yang sesungguhnya. Nah, ini 5 hal fi khamsin minal ghaibi la ya'lamuhunna illallah. 5 perkara yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah yang Maha mengetahui. Ini maksud dari Quran surat Luqman ayat 34. Ada lagi? Masih dari hadis tersebut, dalam arti
apabila kamu melihat orang-orang yang semula tidak bersandal, telanjang, tuli dan bisu, yakni miskin dan bodoh, menjadi para penguasa di bumi, itulah diantara tanda-tandanya. Apabila kamu melihat orang-orang yang dahulunya pengembala kambing saling bermewah-mewah dan bermegah-megah dalam bangunan, maka itulah diantara tanda-tandanya. Bagaimana menurut Al-Ustadz tentang para penguasa di Indonesia? Apakah termasuk ke dalam tanda-tanda ini? Lalu bagaimana sikap kita sebagai rakyat biasa jika melihat penguasa atau pejabat yang seperti ini? Kemudian mohon dijelaskan saling bermewah-mewah dan bermegah-megah dalam bangunan. Tanda dari semakin dekatnya kiamat. Kiamat itu tidak akan pernah terjadi kecuali kalau sudah muncul tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang dahulunya itu tidak beralas kaki. Dalam arti untuk sekedar beli alas kaki saja tidak mampu. Dalam arti secara ekonomi betul-betul terpuruk. Ini ahlul badiyah. Ini penduduk pegunungan Arab, gunung Arab Badui. Dulu pertama kali Quran turun di mana toh? Quran turun di mana pertama kali? Islam datang pertama kali di mana? Di Mekah. Ketika itu daerah yang disapa pertama kali oleh Islam itu sangat tertinggal, diapit oleh Romawi dan Persia. Romawi maju waktu itu, ekonominya maju. Persia juga begitu, peradabannya maju, ekonominya maju. Tetapi kenapa Allah menghendaki menurunkan Al-Quran di Mekah, yang notabene secara ekonomi masyarakatnya disebut jahiliyah, berada dalam keterpurukan. Jahiliyah itu bukan hanya bodoh secara akal, bodoh secara otak, bukan. Kenapa masyarakat yang pertama kali disapa oleh Al-Quran disebut masyarakat jahiliyah? Karena tidak ada kebaikan sama sekali dalam masyarakat itu. Begitu tahu kebaikan, begitu tahu kebenaran, mereka tetap menolak. Diajak kepada kebenaran, tetap menolak, keras hatinya. Oleh karenanya masyarakatnya disebut masyarakat jahiliyah. Terpuruk ekonominya. Ibaratnya hanya untuk sebatas punya alas kaki itu sulit, tidak mampu. Dan laki-lakinya pada waktu itu banyak yang tidak memakai baju laki-lakinya. Kemudian dalam hadis itu juga disebutkan as-sum wal bukm, tuli dan bisu. Mendengar kebaikan, dia dengar dari telinganya, tetapi tidak menjadikannya baik, tidak menjadikannya mengikuti kebaikan, kebenaran yang dia dengar.
Maka seolah-olah telinganya itu tuli karena tidak mampu mendengar kebaikan.